Karakter antum pun berbeda. Saatnya kita hijrah melalui alam bahasa ini. Karena apa? Motivasi hari ini menyadarkan kita kalau kita digerakkan seperti kau menggerakkan jiwa raga antum. Sekarang review otak kita dalam 3 menit. Before I close this event. Antum lihat tulisannya. Yang duduk depan kami hari ini 300 orang lebih, hampir 600 orang lebih ini. Semua hari ini pernah merasakan bahwa ya Allah, ternyata kita ini pernah digerakkan oleh Allah duduk di bangku TK hari itu tanpa antum sadar, tanpa antum pernah ingat kalau antum akan digerakkan oleh Allah masuk ke pesantren Kun Karimah. Ada di antara antum yang duduk depan kami hari ini. Kalau antum review otak antum ke beberapa tahun yang lalu sebelum antum masuk ke Latansa 3, antum bangga banget hari itu dengan kostum merah putih antum hari itu. Dan tidak sedikit santri Latansa 3 yang di depan kami hari ini, yang antum masih cemburu sama anak-anak SMP di luar sana karena kostum yang mereka pakai. Tidak sedikit di antara antum yang antum masih berteriak depan kami, Ustadz, anak kayaknya pengen banget seperti mereka dengan kostum seperti itu Pak Chandra di luar sana belajarnya. Termasuk yang SMA. Mereka bangga dengan kostum mereka dengan putih abu-abunya. Tapi saatnya Anda mengatakan, antum pun harus bangga dengan kostum yang kau pakai hari ini. Karena apa? Ketika Anda munculkan 4 gambar ini, pasti antum bilang sekarang di benaknya, Ustadz, afwan Ustadz, qad madat tilkal ayyam. Hari-hari itu sudah Anda lewati Pak Chandra. Saya sudah meninggalkan seragam sekolah itu. Karena beberapa waktu yang lalu kau sudah masuk ke alam pondok dan antum cinta banget dengan Kun Karimah ini dan impianmu sekarang satu, Pak Happy, saya suatu saat nanti akan diwisuda dan saya akan bangga banget nanti saya akan diwisuda. Siapa yang impiannya sampai hari wisuda di Kun Karimah, angkat tangan kanannya. Impian wisuda bukan hanya untuk kakak kelas 6, tapi impian wisuda adalah untuk semua. 1, 2, turunkan tangannya. Nah, tanpa diminta, tanpa ditanya pun, antum pasti pernah dengar, Pak Happy, hari wisuda adalah hari yang kami tunggu. Tapi pernahkah antum ingat? Bisakah setahun yang lalu atau yang santri baru beberapa bulan yang lalu, ketika antum sudah meninggalkan semua seragam sekolah itu di gerbang pintu Latansa 3, antum dihantarkan oleh ayah ibumu hari itu seperti orang tuaku mengantarkanku di alam Darussalam hari itu. Pasti semua ibu, ayah berbisik di telingamu sambil mengatakan, nah, bismillah yang betah di pondok ini. Kalimat itu masih Anda dengar sampai hari ini. Semua orang tua antum kalimatnya pasti akan sama. Karena dia merindukan pahlawan dari Anda ini, people, yang selalu berbisik di bumi Latansa 3, biar langit mendengar. Tayangan yang muncul ini adalah impian wisuda sang santri. Kenapa anak tayangkan ini anak-anakku Latansa 3? Manado saksinya. Saat itu anak MC wisuda, di samping pojok sana saya katakan, prosesi wisuda akan segera dimulai. Seluruh wisudawan sudah masuk ke ruangan. Tiba-tiba protokoler teriak paling belakang. Apa yang dia katakan? Mas Chandra, Mas jangan mulai dulu Mas acaranya Mas Chandra. Kita nunggu satu wisudawan. Kasihan dia jauh dari Watampone Pak Chandra. Kita tunggu, tolong sebentar. Kita tunggu dia sebentar. Saya bilang baik, kita menunggu wisudawan yang terlambat itu. Semua sudah kesel Kak. Kok bisa-bisanya di hari wisuda dan dia terlambat? Antum tahu kenapa dia terlambat di hari wisuda? Ini alasannya. Tapi antum lihatnya dengan hati, bukan dengan mata. Kenapa wisudawan terlambat di hari wisuda? Ini alasannya. Karena dia punya ayah yang sudah tidak bisa berjalan. Habis subuh dia jalan kaki mendorong kursi roda sang
2 jam 30 menit menuju ke kampus. Karena dia ingin menunjukkan depan sang ayah kalau dia adalah wisudawan hari itu. Kalau antum lihat tayangan ini, ayah ini tak bisa bicara apa-apa, tapi dia bangga punya seorang anak dan dia dirindukan olehnya. Antum kalau lihat anak ini, hadza laysa minal mumtazin. Dia bukan anak yang cum laude. Dia bukan anak yang nilainya terbaik, tapi akhlaknya yang terbaik. Dia punya impian sujud di kaki ayah di saat hari wisuda, dan hal itu terbukti. Kapan itu terjadi Pak Chandra? 2018. Ana menyaksikan sendiri potret sang ayah, dan dia berbisik kepada kami, aku bangga punya seorang ayah. Dan dia pun berbisik, aku bangga punya seorang putra yang hebat. Kapan ini terjadi? 2018. Nah, ayah ini menggunakan batik yang sangat sederhana, tapi ciptanya yang istimewa. Tayangan ini anak bawa tahun 2019 ke kampus UIN Araniri Aceh. Kami diberi amanah oleh Pak Rektor untuk memotivasi seluruh wisudawan wisudawati dan korban tsunami Aceh 2.500 orang di Masjid Baitur Rahman Aceh hari ini. Kak, apa yang terjadi? Baru bicara 15 menit, anak tayangkan video barusan. Seperti anak tayangkan depan antum. Tiba-tiba ketua BEM di kampus UIN Araniri Aceh. Di sini tempatnya. Baru 15 menit kami anak bicara. Anak tayangkan video barusan. Ada ketua BEM, seorang putri kelahiran Tanah Lok Sumawe. Namanya siapa? Rina Maharami. Dia teriak di belakang lagi sambil mengatakan, Pak Chandra, minggu depan kami di wisuda Pak Happy. Aku melihat tayangan barusan. Sedih hati kami Pak Chandra. Kami punya impian. Minggu depan aku akan wisuda Pak Chandra. Dan niat kami akan sujud di kaki ayah ibuku. Dan aku akan berikan togaku ini untuk ibu ayahku yang sudah sepuh tua renta. Dan kami mendoakan impian dari sang ketua BEM ini. Siapa yang berteriak itu? Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. Ini kakaknya. Namanya adalah Rina Maharami. Yang punya impian saat wisuda dia bisa memberikan kado istimewa untuk ayah bundanya. Tapi antum tahu apa yang terjadi? Ungkapan sang penyair itu indah. Tajri riyah bima la tastahi sufun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Dia punya impian, tapi impiannya kandas. Tiba-tiba detik-detik mau diwisuda, dia sakit. Detik-detik mau diwisuda dan dia meninggal dunia. Dia nggak bisa merasakan indahnya pakai toga. Kami tetap datang di hari wisudanya karena ada permintaan dari almarhumah. Saat itu muncul karangan bunga, ucapan selamat dan sukses wisudawan, tapi sayap kirinya turut berduka cita di kampus itu. Apakah acara tetap berlanjut? Tetap berlanjut, kawan. Kami bersama MC protokol gubernur hari itu. Kami menyebut nama almarhumah Rina Maharami, sang almarhumah yang telah wafat bulan Februari. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ada seorang ayah lari dari belakang aula menggunakan batik yang sangat sederhana. Dia menarik jas kami sambil mengatakan, Pak MC, izinkan saya adalah ayah dari almarhumah untuk naik ke atas panggung. Pak MC, izinkan saya untuk naik ke atas panggung untuk mengambil ijazah almarhumah yang sudah tertimbun rapi. Ini tayangannya Real 2019. Antum lihat mereka wajah-wajahnya Ustaz.
fokus. Tahu aja ya kalau anak tuh banyak minum kan kalau ngisi acara. Alas tamat, syukur. Ya. Antum lihat bapak ini. Bapak ini menggunakan baju yang sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Tanah Rencong, hari itu berduka kawan, kehilangan sang pahlawan dari tanah Lok Semawe. Dia anak yang pintar, alimah, dan solihah, kebanggaan orang tuanya, tapi impiannya kandas. Tidak bisa merasakan pelukan di hari wisudanya. Setiap anak buka momen ini. Andaikan hari ini bersama panitia bagian bahasa anak ngasih surprise buat antum. Kami sudah mendatangkan orang tua antum, tapi antum gak tahu. Orang tua antum sudah ada kami hadirkan hari ini dan antum gak tahu. Pasti antum bilang, Ustaz Afwan, Ustaz Suwaya, anak mohon izin sebentar aja Pak Hepe. Anak pengen peluk ibuku sebentar aja Pak Chandra. Aku hanya ingin berbisik di telinganya, Allahumma tawil amalana ya Allah. Panjangkan umur kami dan umur kedua orang tua kami. Aku hanya ingin berbisik di telinga orang tuaku sambil mengatakan, Allahumma sholli ajsadana wa hasina amalana ya Allah. Suwaya Ustaz Hepi anak. Artinya Allah katakan sedekah. Semua pasti mengatakan, antum ingin cepat-cepat peluk dia betul. Karena dahsyatnya kekuatan pelukan Anda bersama orang-orang tercinta Anda itu pernah terjadi. Acara seperti ini Kak, santrinya nggak tahu kalau kami mendatangkan orang tuanya. Kami beri waktu 20 menit mencari orang tuanya. Saat itu kapan terjadi? Antum lihat, ini terjadi di Surabaya. Dia cari orang tuanya dan dia peluk orang tuanya di ruangan acara hari itu. Ada juga di satu kota yang lain di Kendari, Sulawesi Tenggara. Dia cari orang tuanya dan sujud di kaki ayah ibunya. Seperti di kota-kota lain di Manado juga sama, di Makassar juga sama. Dia cari orang tuanya dan sujud di kakinya. Andaikan orang tua antum datang ke sini, antum katakan, Bismillah ayah ibu, saya akan belajar bukan setengah-setengah di Latan Satiga ini, tapi harus kafah. Ana ulangi. Belajarlah selami samudra Latan Satiga ini dengan kafah, bukan setengah-setengah. Kau pasti akan merasakan kebahagiaan itu. Kenapa orang tua antum suka banget antum di pondok? Karena semakin antum berdoa banyak di pondok ini. Ini pondok hafatul malaikat. Dikelilingi para malaikat-malaikat Allah dan semua pasti merasakan atmosfer itu. Ketika semua itu tayangan muncul di depan antum, anak tanya nih, antum impiannya beda, antum impiannya beda, antum impiannya beda. Parenting, santri ini kelas 7 SMP, santri baru, datang ke acara hari itu, yang lain dengan orang tuanya, tapi dia hadir tanpa kedua orang tuanya. Ketika kami, what is your dream? Apa impianmu? Tidak ada yang berani jawab Kak, kecuali satu anak ini. Dia bawa kertas di depan 2000 orang. Dia mengatakan, Pak Chandra, I have a dream. Boleh saya baca, ini impian saya Pak Chandra. Hai sayang, sini maju ke depan. Dia maju ke depan. Tapi dia jalan sendiri di depan ribuan pasang mata. Dia pegang itu kertas. Dan saya tanya, hai nah, where is your parents? Mana orang tuamu? Pak Chandra, jangan kau tanya orang tua depan aku Pak Chandra. Aku besar di pesantren tanpa ada tangan sentuhan orang tuaku. Karena orang tuaku ini sudah tak ada Pak Chandra. Aku dari Muara Bungo Jambi Pak Chandra, tinggal di Surabaya. Ya Allah, kamu dengan siapa hari ini nak? Aku dengan nenek. Hai, saya peluk, saya pegang itu kepalanya sambil saya katakan, I am your father here. Dia tanpa kedua orang tua dan punya impian. Dia di pesantren baru 5 bulan, impiannya sangat indah. Apa impiannya? Ini impiannya. Ya Allah, haramkan wajah ayahku dan ibuku dari disambar oleh api neraka.
Kita yang bertahun-tahun di pesantren aja, jarang saya temukan doa yang indah ini. Semua punya mimpi. Antum punya mimpi, ana punya mimpi, adik kakak punya mimpi. Adik curhat depan kakaknya tanpa sepengetahuan orang tuanya. Ini impiannya. Apa sih curhat ada depan kakaknya? Pernah nggak antum curhat depan kakak tanpa sepengetahuan orang tua? Bukankah anak ini juga punya impian? Ini impiannya. Ya, kenapa ya? Syukran. Cukup kawan. Suasana haru biru antum pecah gara-gara adik yang ngomongin. Kak, kenapa setiap segmen ini dimanapun pesertanya pasti yang banyak berlinang air mata? Jangankan antum yang jauh dari orang tua, 250 narapidana di Watampone, mereka bertato kawan. Ana ngasih motivasi, tapi di koridor sel pesertanya napi, 250 napi, tapi mereka nggak boleh keluar dari jeruji. Tatoan, bekas sayatan pisau, gondrong pula. Tapi ketika Anda katakan, setiap kita punya mimpi. Andai kan ada ibu muda kopluk di hari ini. Tiba-tiba apa yang terjadi? Mereka berlinang air matanya. Ternyata di balik tatonya ada Hello Kitty di situ. Apalagi antum bilang, Ustadz, kenapa ya kok tiba-tiba kami menangis? Mau putri, mau putra. Putra itu jarang nangis putri. Tapi hari ini putra pun banyak yang berlinang air matanya. Antum tanya, itu gara-gara apa Ustadz? Antum bilang, Pak Epi itu loh, Pak Epi gara-gara gambarnya Pak Epi. Terus gambar itu apa? Gara-gara ada tayangannya, gara-gara musiknya. Bukan kawan, bukan. Itu Pak Epi gara-gara musiknya loh. Terus itu Pak Epi aduh bawang semua deh Pak Epi itu kan. Itu bukan itu. Terus apa Ustadz? Antum sudah terhipno. Itu contoh storytelling. Kalau bercerita harus kayak gitu. Kalau kita berceritanya biasa-biasa aja, nggak mungkin antum tumpah. Contoh, antum udah mulai banyak yang nangis di mana? Nih, gara-gara gambar ini. Ana review kembali ke 3 menit yang lalu. Andai kan Ana ngomongnya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dulu teh saya pernah ke Manado ya. Pas ke Manado kan ada acara wisuda ya. Pas wisuda teh saya mah nggak habis pikir itu pas wisuda kok tiba-tiba ada orang terlambat di wisuda ya. Mau lihat tayangannya nih sebentar ya. Anak tayangin videonya nih. Ini tayangannya mana ya? Sebentar mana videonya itu? Nah itu bapaknya tuh. Itu bapaknya ya. Bapaknya nggak bisa jalan teman-teman ya. Jadi sakit ya. Nah itu yang baju putih awas jangan ngalangin. Nah ini nangis nih. Ini nangis ya. Ini nangis teman-teman tuh nangis ya. Itu nangis. Kalau Ana ngomongnya kayak gitu, antum pun tertawa. Antum bilang, benar juga ya. Berarti kesimpulannya apa? How to say. Tariqatul ilqa. Cara kita menyampaikan harus 97%. What to say. Isi pembicaranya hanya 3%. Kalau ngomong kayak gitu, antum pun banyak tertawa. Tapi kalau Ana ngomongnya kayak tadi, teman-teman, ini real terjadi di Manado. Ana mohon antum melihatnya dengan hati, bukan dengan mata. Nangis lagi antum udah. Ustaz, pecah Ustaz dari ini.